Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yopi, pencerahannya luar biasa pagi ini. Apalagi kalau materinya di-share ke kami. Terima kasihnya bagi Pak Kanda lagi. Boleh saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dari visi-visi teman juga sih, materi dikasih gaya, jadi saya sampaikan sekalian. Kemudian izinkan saya bertanya. Yang pertama, memastikan bahwa yang kami mendaftar ini sampai tanggal 31 Maret nanti belum upload video, hanya berupa esai. Kepastian itu biar kami semuanya yakin, oh itu dulu. Kalau video kan prosesnya lama. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf pertanyaannya banyak karena kan saya di belakangnya udah terkumpul banyak banget itu. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, tentunya juga saya belum perkenalkan diri ya. Saya Mutia dari SMK 112 Jakarta. Sebagai kepala sekolah kan juga sebagai guru. Apakah boleh IKM, implementasi kurikulum itu kan ada poin untuk kepala sekolah. Kita pernah ngajar juga ke kelas, boleh itu apa tidak? Tuh. Kemudian tim Bapak dari BBGP boleh nggak kalau diundang langsung ke sekolah? Dan caranya seperti apa, beralamat kemana? Kemudian ada expired nggak sih kalau kita kan sudah ada nih di daftar BPB itu sih kita udah ada. Kemudian sekian lama karena kesibukan kita tidak diundang-undang juga, itu belum ada SPN-nya hilang sendiri, kita nama kita tenggelam enggak gitu. Yang terakhir, ini kejadiannya nyata dari temen kita screenshotnya dari itu tuh narasumber berbagi praktek baik, ada nama beliau, kita screenshot, kita sampaikan, lah kok saya sendiri nggak tahu? Nah ini kan aneh gitu loh. Nah, apa waktu itu pemberitahuan kita lulus atau tidak dilihat di PMM saja, atau ada penyampaian juga lewat email kita? Atau kalau sekarang saya yakin kita sudah mendaftar lewat Sinar Baik, tentunya kontrol ada di Sinar Baik. Yang terakhir, saya juga eksplor beberapa orang narasumber berbagi praktek baik itu. Ada beberapa belum ada karya, tapi namanya udah lama. Seperti apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh ya betul. Untuk pendaftaran itu SI dulu. Yang kedua, boleh nggak sih? Oke, kepala sekolah boleh ya, karena kepala sekolah kan ada guru dan kepala sekolah, ada dua ya, boleh. Oh, boleh, kan guru kepala sekolah itu guru kan. Oke. Kemudian BPGP boleh nggak sih diundang ke sekolah? Boleh. Tapi masalahnya BPGP Jakarta itu nggak ada. Oh, iya, boleh. Kan sebetulnya gini, untuk IKM, BPGP-nya yang mendampingi Jakarta itu adalah Jogja, DIY, karena terlalu jauh mungkin ya boleh. Intinya begini, boleh tujukan saja kepada kepala BPGP Banten yang dekat, atau Jawa Barat, atau DIY, atau Jawa, gitu ya. Ditujukannya kepada kepala BPGP. Nanti silakan ke bawahnya disesuaikan, mau meminta timnya atau meminta merujuk satu orang, boleh. Expire nggak ada, ya. Expire ya. Jadi gini, kalau ibu bapak expire itu sebetulnya nggak ada, tapi upgrading itu harusnya ada ya. Upgrading itu ada. Jadi expire mah nggak ada, tapi upgrading itu diharapkan ada. Ya, terus upgrading. Kemudian
Ada yang nggak tahu screenshot, ada yang nggak tahu NSBPB. Nah, siapa yang ngirim? Nggak tahu saya juga. Siapa yang ngirim ya? Artinya begini, banyak kejadian di lapangan itu begini. Kepala sekolah itu cuma bilang begini ke tim di sekolah ya, humas ya, kan? Ada wakil kepala sekolah yang operator, enggak, yang humas atau apa ya, yang publikasi gitu, humas ya, cuma bilang begitu. Kayaknya bagus nih narasumber berbagi praktik baik, coba kita daftar. Kepala sekolah cuma bilang gitu, tapi humasnya bagus. Wah, jadi bagus, dikirim atas namanya kepala sekolah. Kepala sekolahnya bengong begitu diundang. Saya nggak ngerti, tapi hasilnya bagus. Ya, barulah dia telepon, barulah dikasih data-datanya dari timnya. Ya sebetulnya iya, kepala sekolah kan memang manajer di sekolah, tetapi kan minimal mendampingi mereka pada saat mereka mengembangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kepala sekolah yang mendaftar IKM angkatan 2 sekarang. Ya, angkatan 1 kemarin sudah banyak yang kejadian, angkatan 2 ternyata ada juga. Jadi yang ngisinya bukan kepala sekolah, akunnya akun kepala sekolah, tapi yang ngisinya itu tim TU-nya. Jigar begitu keluar ke Mandiri Berbagi. Jerit kepala sekolahnya, saya nggak mampu, kenapa ke Mandiri Berbagi? Rubah. Angkatan 1 itu banyak banget. IKM angkatan 1 bukan salah. Jadi si instrumennya itu tidak dibaca. Jadi ingat ya, instrumen itu ada 2 pendekatan. Pendekatan program atau pendekatan saya. Ya, saya berarti merefleksikan saya. Kalau pendekatan program, jadi maunya program. Ya jadi jawabannya 4 semua. Kalau pendekatannya program, maunya saya. Kalau maunya program, tapi kalau pendekatan saya akan melihat, oh ini nggak ada di saya. Dan itu nggak disalahkan, ibu bapak nggak akan disalahkan. Ya, oh ini enggak, ini 1 kalau di saya. Oh ini enggak, ini 2 di saya, nggak akan 4. Nah, maka hasilnya itu akan variatif. Tapi kalau di 4 semua begitu jeger, Mandiri Berbagi, jerit-jerit, nggak mampu kita, orang ngerti aja enggak, udah suruh berbagi. Karena instrumennya nggak dibaca. Ada yang seperti itu. Akhirnya teleponinlah ke kita, ke GTK. Gimana caranya merubah? Enggak, di GTK nggak muncul, masuk ke Beskap. Gimana caranya merubah? Akhirnya merubah. Dibukalah fitur untuk berubah. Nah, yang angkatan kedua ini sudah terindikasi seperti itu. Ada. Sehingga diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan perubahan. Enggak ditanya, dikasih 3 kali kesempatan. Kalau angkatan 1 enggak dikasih, begitu keluar ini ngejerit-jerit barulah dikasih. Ya. Barulah dikasih. Kalau angkatan 2 sekarang itu enggak, langsung diberikan 3 kali kesempatan. Kalau sudah 3 kali kesempatan langsung ketutup, itu pilihannya. Karena nanti IKM itu kan di SK-kan Beskap. Ya, di SK-kan Beskap. Itu ya lihat. Jadi itu mungkin ada seperti itu. Kemudian itu sih saya nggak ngerti ya, itu kenapa ya di PMM sendiri saya bingung. Jadi saya takutnya gini Bu, kan ya itu dia, kalau yang namanya pengolahan data menggunakan sumber data yang beda-beda, menggunakan link yang berbeda-beda, ya kan kita pendaftaran pakai link Google Form yang mana, pengolahan pakai link yang mana, unggah pakai link yang mana, dan itu tuh kemungkinan untuk berbeda banyak. Begitu diolah, dapatlah datanya, diunggahlah dulu orangnya, dinaikkan dulu orang-orangnya. Datanya si video-video berbagi praktik baiknya itu belum diunggah. Begitu dia diunggah, ya, ternyata nggak lolos, ditutup, si video-videonya ditutup. Jadi misalnya Mas Ari itu udah punya 5 sebetulnya videonya, tapi karena belum dikurasi dan atau tidak lolos, si videonya itu nggak muncul 5, ditutup jadinya 0. Nah itu karena dia posisinya belum lulus kurasi atau memang sedang
proses kurasi. Jadi memang ditutup, Bu. Memang nggak ada ini. Tapi saya sebagai narasumbernya sudah masuk gitu, Bu. Ya. Satu lagi dari Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Terakhir ya. Baik, terima kasih. Saya Nur Hadi dari SMA Pekanbaru, Jawa Tengah. Berdiri katanya. Di shooting nih. Nah. Ya, kelihatan ya pakai kaos putih masalahnya. Baik, yang pertama terkait dengan apa tadi dengan optimalisasi sinar baik ini. Tadi Bapak menyampaikan bahwa PMM akan dihapus secara perlahan atau misalnya akan dilarang khususnya, tapi justru pakai fokus pada sinar baik. Bukan dihapus, Pak. Jadi data yang ada di sinar baik yang sudah clear akan masuk ke PMM. Nah, berarti aktualisasinya di lapangan guru-guru ketika akan menyebarkan atau berbagi baik-baik, pintunya lewat sinar baik sekarang, beda lagi lewat PMM. Selama ini lewat PMM. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan dengan guru-guru yang nantinya akan sampai. Yang kedua, banyak guru yang sudah mengupload video praktik baik, tetapi untuk proses diterimanya itu ternyata masih banyak kendala. Salah satunya yang perlu kami tanyakan adalah apakah kita sebagai guru harus muncul dalam video itu, ataukah cukup ide kita yang ada dalam video dengan semacam gambaran lewat video itu tanpa harus kita masuk. Apakah harus masuk? Karena kenyataannya banyak yang tidak masuk karena dia nggak masuk. Dan belajar dari yang sudah masuk itu memang ada walaupun hanya beberapa scan yang dia masuk. Nah, ini penegasan saja bagaimana baiknya video ini. Itu aja. Terima kasih. Oke. Kalau yang pertama tadi sudah ya, karena data itu semua nanti ada di sinar baik yang sudah lolos kurasi itu akan masuk ke PMM secara otomatis. Ya, itu karena datanya sudah clear, udah bersih istilahnya ya, data bersih. Kalau yang sekarang itu datanya istilah tanda kutip kotor. Ya, karena dari Google Form itu banyak Yoki Ariana, Yoki Ariana, Yoki Ariana, Yoki Ariana. 3 model nama yang berbeda, orang satu. Gitu. Nah, itu macam-macam. Nah, itu udah kita perbaiki. Coba kita perbaiki. Nah, yang kedua untuk video. Nah, ada satu rubrik, Pak. Di satu rubrik penilaian itu ada satu poin itu narasumber ada di dalam video. Ya, ada di dalam video. Artinya contoh yang paling gampang begini. Untuk pembuka itu sampaikan oleh si narasumbernya. Untuk pembuka, silahkan mau pakai caranya mau bagaimana. Ya, artinya ini untuk menghindari ibu bapak membuat video tapi video orang lain yang kita pakai. Itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian kalau yang kedua itu, yang pertama biasanya kita lihat itulah dari akunnya. Jadi misalnya kalau yokifok@gmail.com. Nah, begitu saya lihat akun YouTube-nya itu dari channel yokifok@gmail.com, berarti itu punya yang bersangkutan. Nah, itu kita sudah bisa cek ke situ. Jadi kita dua ngeceknya Pak. Akun yang bersangkutan. Jangan sampai akunnya si guru yang lain. Nah, itu kita tanda kutip tuh, tanda tanya. Nah, berarti harus dicek ini orangnya mana, yang mana orang. Itu, makanya itu dilihat. Itu untuk menghindari yang tadi Pak, kalau video itu bukan miliknya. Bukan miliknya. Kemudian ada pertanyaan kemarin, Pak, saya itu profil profil pengotak proyek Pancasilanya itu dibuat tim, ya P5 itu dibuat tim, ada 5 orang, dan 5-5-nya ini mendaftar sebagai mendaftar sebagai narasumber berbagi praktik baik menggunakan video yang sama. Bagaimana Pak? Ya kan? Nah, saya bersarannya begini, di bagian depannya setiap orang bergantian ya menjelaskan awalnya. Jadi kan kalau video kan biasa stretch gini nih ya, panjang segini ya. Nah, di depan di sini itu ada 5
ada 5 stock shoot. Yang pertama misalnya Mas Heri render kirim buat Mas Heri. Yang kedua, tapi belakangnya sama. Karena apa? Baik kan satu tim di dalam satu sekolah, ya kan? Masa profil Pancasilanya satu tim tapi beda-beda, kan nggak lucu. Kalau namanya profil kan biasanya ada tim. Kelima kan tim project kan, ada tim project. Nah itu boleh. Tapi yang tadi Pak munculkan seorang itu muncul di situ. Jadi biar kita tidak kena bahwa ini tanda kutip punyanya kita sendiri, bukan punya orang lain. Itu Pak ya? Sip. Baik, cukup Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, diskusi kita bisa kita simpulkan. Mari kita mendaftar di NSBPB ya. Di sinar baik. Sinar baik ya. Ini saya tuh tadinya pengen pantun ya di akhirnya, tapi nggak nemu nih pantunnya apa. Saya tutup dengan tepuk 5 ya Bapak Ibu ya. Tepuk 5 tahu Bapak Ibu? Tepuk 5-nya tepuk 1 dulu di kanan, tepuk 2 di kanan kiri, tepuk 3-nya kanan kiri atas, tepuk 4-nya kanan kiri, tepuk 5-nya kanan kiri atas. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Alhamdulillah. Jangan jadi ngajarin tari saman ini. Tari saman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.